Setelah itu sebenarnya titik awal kesalahannya, di mana para pelapor ini lebih mengedepankan emosi ketimbang pemahaman hukum dan bagaimana kita bersikap sebagai negarawan. Jadi setelah itu kan muncul laporan pindah ya dari Bareskrim ke Polda Metro Jaya. Nah, pasal 310 KUHP yang ini merupakan delik konvensional kemudian dijuntukan dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ini kan pasal penghinaan atau pencemaran menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik. Nah, setelah gagal dengan genus awalnya ya, delik awalnya kan ini yang dipersoalkan sebenarnya. Nah, mereka memutar, mencoba peruntungan dengan membuat laporan yang pasalnya diubah. Jadi dia ini pelapor tidak lagi mempersoalkan pencemaran nama baik pada pribadi maupun pada jabatan presiden, tetapi mencoba melaporkan Rocky dengan pasal yang pertama 14 ayat 1 dan 2 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Saya setuju dan sependapat. Cuman ada beberapa rincian yang mungkin belum disampaikan Pak Susno yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama ketika Barreskrim Mabes Polri menolak laporan dari Beni Ramdhani itu sudah tepat. Karena Beni ini kan mempersoalkan ujaran dari Rocky Gerung itu terkait pribadi presiden, yakni penghinaan. Sementara kalau kita bicara penghinaan, kalau 218 kepada presiden itu sudah dibatalkan oleh MK, kalau 310 KUHP ya, itu harus pribadi presiden, itu masuk delik aduan dan harus korban. Makanya pertama kali kan Barreskrim menolak dengan statement bahwa belum ada respon resmi dari presiden, jadi mereka tidak bisa menerima. Lalu oleh Barreskrim diarahkan ini menjadi Dumas, bukan LP ya, hanya pengaduan masyarakat. Nah, setelah itu sebenarnya titik awal kesalahannya, di mana para pelapor ini lebih mengedepankan emosi ketimbang pemahaman hukum dan bagaimana kita bersikap sebagai negarawan. Jadi setelah itu kan muncul laporan pindah ya dari Bareskrim ke Polda Metro Jaya. Nah, pasal 310 KUHP yang ini merupakan delik konvensional kemudian dijuntukan dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ini kan pasal penghinaan atau pencemaran menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik. Nah, setelah gagal dengan genus awalnya ya, delik awalnya kan ini yang dipersoalkan sebenarnya. Nah, mereka memutar, mencoba peruntungan dengan membuat laporan yang pasalnya diubah. Jadi dia ini pelapor tidak lagi mempersoalkan pencemaran nama baik pada pribadi maupun pada jabatan presiden, tetapi mencoba melaporkan Rocky dengan pasal yang pertama 14 ayat 1 dan 2 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Jadi statement Rocky tadi, pendapat Rocky, kritikan Rocky terhadap Presiden Jokowi itu dianggap mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Jadi mereka gunakan pasal lain. Yang kedua, mereka juga gunakan pasal 28 ayat 2 junto 45 ayat 2 Undang-Undang ITE ya, yakni tentang menyebarkan kebencian kepada individu dan kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan terakhir, mereka juga mencoba memperluasnya, ini cocokmologi lah istilahnya Pak Suno tadi, dengan pasal 160 KUHP dianggap itu penghasutan. Nah, itulah kemudian masuk ke Polda. Secara objektif, saya bisa memahami lah kenapa Polda ya akhirnya menerima. Karena sebelumnya delik aduan, nah sekarang kan menjadi delik umum. Terlepas apakah pasal-pasal yang dimaksud dilaporkan oleh pelapor terpenuhi atau tidak, penyidik kan tidak bisa menolak laporan masyarakat. Karena memang pasalnya bukan pasal delik aduan, menjadi delik umum. Jadi berubah dari tadinya 310 KUHP dan 27 ayat 3 Undang-Undang ITE berubah menjadi delik umum pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, kemudian ada 28 ayat 2 junto 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan kemudian terakhir 160 KUHP tentang penghasutan. Maka keluarlah LP ya, ada beberapa di Polda Metro Jaya itu ada 3 LP. Kemudian di Sumatera Utara kalau nggak salah 3, ada lagi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur juga Yogyakarta. Jadi totalnya akhirnya dikonsolidasi oleh Barreskrim Mabes Polri, ada 13 laporan dan kemudian ada 2 Dumas. Yang kemudian sekarang perkara ini sudah diambil alih oleh Barreskrim Mabes Polri. Nah, pertanyaan selanjutnya sederhana, Cak. Jadi terlepas pelapor ini mampu ya memutar haluan dan kemudian membuat laporan dan dia akhirnya mendapatkan LP dengan laporan yang sifatnya menjadi delik umum. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan di dalam forum ini
baik pelaporan tadi menggunakan pasal delik aduan ataupun delik umum, tetap saja pada akhirnya harus memeriksa presiden. Dan tidak mungkin dalam proses pemeriksaan pidana presiden diperiksa, gitu loh. Nggak bisa juga kalau katakanlah misalkan ya, proyek IKN itu adalah legacy pribadi Jokowi, bukan dalam konteks menjalankan undang-undang. Kemudian kan diklarifikasi oleh pejabat-pejabat pembantu Jokowi, misalkan apa namanya itu dari Sesnek ya, staf Sesnek ya, Valdo Maldini yang menyatakan bahwa IKN itu bukan mewariskan legasi Jokowi, tapi lebih kepada menjalankan undang-undang. Sepanjang undang-undang IKN itu tidak diubah, maka Jokowi akan menjalankan itu. Artinya ini adalah klarifikasi yang ingin menegaskan, bahkan ditegaskan kritikan dari Rocky Gerung dianggap oleh Valdo Maldini adalah sebuah kebohongan. Ini kan seperti pengkondisian, seolah-olah ini berubah lagi ranahnya dari delik yang tadinya penghinaan presiden menjadi kabar bohong. Dan kalaupun iya, ini akan disidik dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1 tahun 46 ini ya. Nggak bisa kemudian yang diperiksa itu Valdo Maldini untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi, ataupun menegaskan bahwa kritik tentang IKN itu sebagai legasi Presiden Jokowi itu sebagai kebohongan. Nggak bisa. Harus Presiden Jokowi yang diperiksa. Karena keterangan Valdo Maldini itu dalam hukum sifatnya hanya testimoni de audito, tidak bernilai. Sementara saksi di dalam proses perkara itu, di dalam KUHP ditegaskan bahwa yang namanya saksi itu adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami sendiri suatu peristiwa. Nah, Valdo itu tidak mengalami sendiri. Karena kebijakan IKN itu bukan kebijakannya Valdo. Jadi Valdo tidak punya wewenang bertindak untuk dan atas nama Presiden Jokowi. Dan kalau itu menjadi framing bahwa itu kebohongan, ya sekali lagi ini masuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Susilo tadi. Ini berusaha menjadikan kasusnya menjadi kasus kriminal. Apa sih kriminalisasi? Jadi sebuah peristiwa yang sebenarnya bukan kejahatan dipaksakan menjadi kejahatan. Nah, peristiwa yang ada dalam kasus Rocky Gerung itu kan peristiwa penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita. Kecuali pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah dihapus. Bahkan mengadopsi pasal baru yang menyatakan negara melarang dengan tegas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Bolehlah kemudian ini diproses. Ini sebuah kejahatan. Tetapi negara justru menyatakan bahwa berpendapat di muka umum termasuk mengkritik penguasa itu adalah kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Bahkan ada undang-undang turunannya, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Bahkan per Kapolri-nya ada bagaimana pelayanan Kapolri, ya institusi Polri untuk penyelenggaraan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi dari mana gitu loh? Nanti bisa masuk kriminalisasi. Yang kedua, nih pasal ITE saya setuju ini pasal-pasal sampah ya 28 ayat 2 Undang-Undang itu pasal sampah. Jadi orang yang nggak cocok dulu kan pakai pasal 27 ayat 3 tuh penghinaan. Tapi belakangan nggak, pelapor ini nggak puas kalau pakai pasal 27 ayat 3 itu kan ancamannya cuma 4 tahun. Jadi nggak bisa ditahan oleh aparat penegak hukum. Maka mereka lebih prefer ya lebih senang ya memilih pakai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Terlepas nanti di pengadilan itu terbukti atau tidak, apakah itu mengedarkan kebencian, permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi kalau sudah ditetapkan tersangka berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ya, itu kan juntonya 45A ayat 3, ayat 2. Itu ancaman pidananya 6 tahun, sehingga menjadi punya kewenangan bagi penyidik untuk menahan. Nah, target pelapor itu biasanya kalau membuat laporan agar terlapor setelah menjadi tersangka ditahan. Sebenarnya kalau laporannya pasal 27 juga nggak ada masalah, sidang terus kayak ini, misalkan Luhut Binsar Panjaitan melawan Haris Azhar, kan nggak ada masalah, sidang saja. Ya, jadi pertarungannya menjadi fair gitu. Tapi kalau sudah meminjam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, itu ada target untuk ngandangin orang yang dilaporin agar apa? Memberikan wewenang kepada aparat penegak untuk bisa melakukan penahanan, karena di dalam KUHP itu ya syarat untuk melakukan penahanan yang objektif itu adalah pasal yang ditersangkakan itu minimal 5 tahun penjara. Dan pasal 28 ayat 2 ini ancaman pidana ada di pasal 45 ayat 2 itu 6 tahun penjara. Jadi prediksinya gimana ini Bang Ahmad Yusudin? Prediksinya ke depan ini diproses hukum dengan kemungkinan jerat hukum yang ada atau lolos ini? Kalau menurut saya ada satu lagi selain masalah hukum yang sudah dijelaskan oleh Pak Susilo itu, yang kedua adalah bandul politiknya ini lagi nggak berpihak pada pelapor kalau saya lihat. Saya memastikan ini nggak lanjut nggak? Karena kalau dilanjutkan, ini akan menggerus legitimasi seorang presiden, terlepas ya. Presiden menyatakan, oh ini hal yang kecil, saya akan fokus bekerja. Tapi kalau ternyata kasus ini jalan,
Nanti publik akan melihat, oh berarti bisa saja di dalam forum terbuka eksplisit Presiden menyatakan ini masalah kecil, tidak perlu direspon, saya lebih fokus bekerja. Bisa saja di forum atau ruang privat dia memberikan instruksi agar kasus diproses. Siapa yang bisa menjamin itu tidak terjadi? Karena itu yang akan terjadi, ini kasus ini akan nggak nyampe lah. Kenapa? Karena nanti juga ya, kalau proses penyelidikannya ternyata penyidikannya tidak menghadirkan Presiden sebagai minimal saksi, ya, karena yang diujar itu jelas bukan Benny Ramdhani, bukan juga Valdo Maldini, bahkan saya tegaskan ya, yang diujar oleh Rocky Gerung itu bukan Muldoko gitu loh. Kan kemarin juga offset juga, kok bisa KSP itu turun gunung ikut seperti preman aja dia pasang badan gitu loh. Nah ini negara-negara apa gitu loh. Mau dijadikan apa negara ini gitu loh. Ya, Lalu ya. presidennya saja mengatakan ini kecil, kok pembantu presiden membesar-besarkan masalah ini. Nah, akhirnya kan muncul motif, saya ya menduga kuat, jadi motif ini penjilat-penjilat ini jadinya. Yang lapor penjilat, yang belain penjilat, lalu orangnya diujar saja, oh itu enggak apa-apa, itu masalah kecil kok, orang-orang di sekelilingnya begitu. Nah, kalau sudah motif itu, Cak, nah ini akhirnya apa? Akhirnya nanti kekuasaan itu akan mempertimbangkan apakah mau melayani kepentingan hukum, kepentingan legasi sebagai seorang negarawan, atau melayani penjilat-penjilat seperti Benny Ramdhani, Muldoko, dan yang lainnya itu. Kan capek negara ini kita kalau ngurusi Rocky Gerung itu. Kapan kita selesai? Janganlah ngurusi Rocky Gerung, sekali-kali ngurusi Pak Susno, ngurusi saya, ini gimana dapat penghasilan tambahan selain kita ini hanya ya, balik lagi ke Pak. Ya, terima kasih Pak Wakil. Balik lagi ke Pak Susno. Pak Susno, Bapak tadi kan sebetulnya merekomendasikan kalau memang ini dianggap kurang elok karena terkait dengan etika kritik, yaitu sanksinya sanksi sosial. Karena dari konstruksi hukum kan sangat susah tadi dideskripsikan oleh Pak Susno. Sebetulnya seperti apa ini Pak? Bapak yakinnya yang mana nih? Yang lolos atau masih ada potensi kemungkinan kriminalisasi, dan seperti apa Pak kemungkinan ke depan ini Pak? Kalau soal kemungkinan, ya kemungkinan banyak sekali. Saya katakan tadi, apa sih yang nggak bisa? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat besar itu kan. Wong 1 tambah 1 aja bisa 9 gitu kan. Yang penting bersepakat, yang meriksa, yang nuntut, yang menghukum kan selesai. Apa yang nggak bisa? Tapi penilaian publik itu akan sangat-sangat menyakitkan. Nah, kemudian pertanggungjawaban akhiratnya gitu kan. Kenapa? Ya begitulah. Itu dosa gitu. Nah, sekarang masa gara-gara statement itu saja Rocky Gerung akhirnya disejajarkan dengan sekian banyak pejabat, menghebohkan pejabat selevel menteri, KSP, meliburkan juru bicara, menghebohkan tim sukses ya, menghebohkan, udahlah sampai dengan unjuk rasa di segala penjuru. Lah, yang dilawan Rocky Gerung sendiri kok hanya 1. Jadi namanya jadi besar. Saya nggak senang sama Rocky Gerung, saya nggak senang sama statementnya. Tapi karena akibat daripada orang-orang yang kepanasan atau pura-pura panas atau membuat dirinya panas gitu kan. Karena ada sesuatu. Ya Rocky Gerung jadi besar. Jadinya kalau ditanya kemungkinan ada saja gitu kan. Saya katakan apa yang nggak bisa diatur. Tapi mudah-mudahan kemungkinan yang negatif itu tidak terjadi. Karena efek sampingnya apa? Tadi udah dikatakan efek sampingnya, Presiden sudah menyatakan dia tidak menuntut, dia tidak sakit hati, dia fokus pada pekerjaan, ini masalah kecil. Kita harap itu statement Presiden itu adalah benar di luar dan benar di dalam. Tapi kalau misalnya dikatakan, aku ngomong gitu lain, lu tuntut aja gimana caranya gitu supaya dihukum. Lah, nama beliau dipertaruhkan. Besar sekali. Tidak mungkin Presiden akan mempertaruhkan namanya, akan mempertaruhkan kenegarawannya dengan bermain belakang. Itu harganya mahal. Karena rakyat ini nggak bodoh. Rakyat ini pinter. Dengan masuknya laporan berbagai pasal, berbagai ini, berbagai itu, sudah ada kecurigaan. Wah, apa iya Pak Presiden tidak menuntut. Nah, itu akan menimbulkan berbagai kecurigaan dan penilaian negatif. Dan kita harap memang Presiden betul-betul negarawan, betul-betul tidak menuntut,
betul-betul akan fokus kerja. Jadi apa yang diucap sama dengan apa yang di dalam hati. Nah, itulah yang kita harapkan selaku rakyatnya. Ya, oke Pak Susno, sekarang kan silakan Pak diberikan rekomendasi Pak di akhir Pak, apa yang kira-kira penting kalau melihat peristiwa hukum ini agar kemudian jauh dari nuansa-nuansa politik atau motif politik sekalipun ini juga tadi Pak Susno menyampaikan ini pasti dikapitalisasi juga untuk bisa menaikkan keuntungan untuk elektabilitas baik Pak Presiden Jokowi maupun Rocky Gerung, Pak Susno. Oke, saya harap yang pertama ya Pak Rocky Gerung belajar dari sini. Kritik dia bagus, tapi mungkin ada beberapa yang menilai tidak sesuai dengan adab beberapa orang gitu kan. Ya, itu pelajaran beliau untuk dirubah. Yang kedua, kita berharap bahwa Bapak Presiden benar-benar negarawan, benar-benar apa yang diucapkan, benar-benar apa yang dimaui beliau. Yang ketiga, kita berharap sudah hentikanlah mencari muka dengan cara heboh sendiri gitu. Ini kalau saya katakan heboh sendiri, orang lain nggak hebohnya, orang-orang tertentu aja yang heboh gitu. Yang keempat, kita berharap bahwa aparat penegak hukum betul-betul menegakkan hukum secara benar, tidak dipolitisasi kasus ini, kemudian tidak bisa diperalat. Gitu. Ini yang saya harapkan dan saya yakin bahwa aparat penegak hukum, khususnya Polri selaku penyidik, sudah berubah. Di bawah kepemimpinan junior-junior di bawah saya jauh mereka sudah luar biasa pengetahuannya, luar biasa baiknya, dan dia tidak akan selonong boy terhadap kasus ini, tapi menilai dengan sebaik-baiknya mana yang betul-betul harus diproses dan kasus ini tidak harus diproses karena akan memberikan citra negatif bagi aparat penegak hukum, yaitu. Iya, terima kasih Pak Susno. Silakan Bang Ahmad Khairuddin diberikan rekomendasinya. Rekomendasi saya yang pertama kepada aparat penegak hukum ya khususnya Barreskrim Mabes Polri. Saya kira institusi Polri sudah tepat ya mengambil serangkaian langkah-langkah yang merupakan bagian tugas pelayanan publik. Yang pertama sudah tepat menolak karena sebelumnya pasal delik aduan. Yang pertama juga sudah benar akhirnya mengeluarkan LP karena deliknya menjadi delik umum. Tinggal dituntaskan bahwa delik umum tadi tidak terpenuhi unsur sehingga segera saja untuk dikeluarkan SP3. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi ini dalam rangka untuk menunjukkan kepada publik bahwa statement Pak Presiden itu konsisten bahwa beliau memang tidak mempersoalkan dan masalah ini kecil. Di sisi yang lain ya memang perkara ini tidak bisa terpenuhi unsurnya sebagaimana asas legalitas yang disebutkan oleh Pak Susno 2 tadi gitu. Penghinaan Presiden sudah dicabut oleh MK, 310 KUHP tidak ada laporan dari Presiden. Kalau memutar dengan pasal-pasal lain, maka pasti publik akan menilai ini kriminalisasi. Yang kedua, saya kira masyarakat juga harus lebih bijak. Terlepas setuju dan sependapat dengan kritik Rocky, tapi juga bisa memilah-memilih dan menetapkan pilihan bahasa. Karena kita selain negara hukum, kita juga negara beragama. Dan saya kira sanksi moral, sanksi agama itu konsekuensinya sampai akhirat dan itu yang penting untuk kita pertimbangkan. Boleh saja di dunia ya kita melakukan apapun lepas dari sanksi hukum karena kita bisa menghindari, unsurnya bisa kita hindari. Tetapi kalau norma agama ini tercela, ini ada dosa, ya pasti kita kelak akan dihisab oleh Allah SWT di hadapan Allah. Karena di hadapan Allah itu asas legalitasnya nggak pakai KUHP lagi. Segala yang melanggar Al-Quran Sunnah ya dihitung lagi oleh Allah, diadili lagi. Dan yang ketiga bagi kita, saya kira kita perlu memberikan pencerahan yang objektif. Terima kasih sekali tadi kita kan dapat pencerahan dari Pak Susno 2 dan saya membenarkan apa yang disampaikan Pak Susno ini. Kalau tujuan targetnya itu mau dilakukan, apa sih yang nggak bisa negeri ini? Tapi sekali lagi, kalau memang mau target Pak Rocky Gerung, kok kecil amat sih negara kita ini hanya untuk seorang Rocky Gerung gitu loh. Dan terakhir, terima kasih selamat sudah mengundang dalam diskusi ini. Ya, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susno 2 ya. Pak Selamat, Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad Sundin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Susno. Sampai ketemu lagi dengan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.